Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kakak-kakaknya kurang semangat nih. Kenapa kalah ya? Ya. Sama juga. Oke, baik. Intinya saya di sini. Saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya berkomunikasi di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Arin. Saya dari kelas Administrasi Perkantoran 2. Baik, teman-teman tahu nggak sih pentingnya berkomunikasi di dunia kerja itu untuk apa? Ya, salah satunya untuk menjalani hubungan sosial dengan rekan kerja. Tahu nggak apa itu komunikasi? Boleh minta bantuannya Kakak Nadia? Apa Kak Nadia? Menyampaikan informasi. Betul, menyampaikan informasi. Yang saya dapat dari internet yaitu komunikasi adalah pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi melibatkan pengirim dan penerima pesan melalui berbagai media seperti lisan, tulisan, atau nonverbal. Pentingnya berkomunikasi dengan rekan kerja, salah satunya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dunia kerja. Yang kedua, mencegah konflik. Jadi dengan kita berkomunikasi dengan rekan kerja, kita mencegah konflik antara kita dengan rekan kerja kita, karena kita kalau berkomunikasi dengan rekan kerja, pasti kita ingin mencari tahu apa sih kerjaannya gitu. Kalau jika ada masalah, pasti kita menanyakan ke rekan kerja kita. Yang ketiga, yaitu membangun hubungan yang lebih baik. Jadi dengan berkomunikasi dengan rekan kerja kita tuh bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja kita. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah kerja, minimal bisa berkomunikasi dengan rekan kerja kita yang pastinya di meja kerja tuh ada mejanya tuh sebelahan. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan rekan kerja kita. Yang keempat, yaitu meningkatkan kreativitas. Berkomunikasi dengan rekan kerja kita tuh juga meningkatkan kreativitas kita di dunia kerja. Jadi bisa berbagi ilmu juga. Yang kelima, tips berkomunikasi dengan rekan kerja. Tipsnya nih, kita yang pertama yaitu dengarkan dengan seksama. Jadi kalau rekan kerja kita lagi bicara dengan kita, diutamakan didengarkan. Kakak-kakak, mohon diperhatikan bentar ya. Jadi kalau misalnya rekan kerja kita pastinya akan mengajak kita berbicara. Jadi usahakan dengarkan sesama, baru kita menanggapi apa sih masalah yang dia ceritakan kepada kita. Begitu. Yang kedua, jangan asumsikan. Misalnya dia lagi marah nih terus sama rekan kerja yang lain, dia cerita ke kita, dia tuh kayak gini. Kita nggak boleh asumsikan bahwa dia tuh, masa dia baru gitu aja udah marah, udah cerita ke kita. Nggak boleh kayak gitu ya kakak-kakak. Nanti kalau di dunia kerja pastinya kalau kita menanggapi kayak gitu, pastinya kita menjadi bahan bicaraan oleh rekan kerja yang lainnya. Terus yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Pasti kalau kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita pasti menggunakan bahasa tubuh seperti mata, cara kita memandang dia, cara kita bicara, cara kita menanggapi dari pembicaraannya itu. Pasti kita menggunakan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh kita tuh harus sebisa mungkin untuk tidak menyinggung dia dengan cara kita bicara. Jangan takut bertanya. Misalnya dia bercerita tentang rekan kerja yang lain, nah kita jangan takut bertanya salahnya dia tuh apa sehingga dia berkomunikasi dengan kita tuh bercerita dengan kita apa gitu masalahnya. Selanjutnya, tips untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan rekan kerja.
Teman-teman udah tahu belum tipsnya kayak mana nih? Misalnya salah satu contohnya bisa sebutkan nggak? Tipsnya ada yang tahu nggak? Betul. Saya akan bagi tipsnya, yaitu berlatihlah berkomunikasi. Jadi kita harus setiap hari nih kalau bisa kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita agar tidak canggung ketika kita berkomunikasi nantinya. Pastinya kalau kita awal-awal magang tuh pastinya canggung dengan rekan kerja kita. Apalagi kita mau nanya, Kak ini kayak mana gitu cara minta ajarinya, pasti kita canggung. Apalagi kalau kita banyak tanya itu pasti mentornya cukup lelah teman-teman. Pengalaman pribadi. Mintalah umpan balik atau feedback baliknya. Jadi kalau kita lagi cerita, terus kita tanya, minta umpan baliknya dari mereka, tanggapan mereka ke kita tuh bagaimana. Pelajari kebiasaan dan preferensi rekan kerja Anda. Jadi kita dengan rekan kerja kita tuh harus kita pelajari sehari-harinya dia kayak mana gitu. Kita harus menanggapi sifatnya dia tuh bagaimana gitu ke orang-orang dan ke kita. Kita harus cari, jangan sampai kita nggak tahu apa-apa tentang dia. Nanti bahaya kalau apa-apa. Ada pertanyaan? Silakan aja. Tes, perkenalkan nama saya Ibu Anastiani dari AP1. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan? Terima kasih. Miskomunikasi dengan atasan ya Kak? Atau rekan kerja? Miskomunikasi oke. Salah satunya misalnya kita terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja kita atau atasan kita tuh kita harus tanya dulu, jangan takut bertanya, kemudian jangan canggung. Pastinya kita nggak akan terjadi miskomunikasi, pastinya berbeda dengan kita dengan rekan kerja kita. Oke, ada lagi? Satu lagi ya, satu lagi. Baru satu itu dia ya. Satu lagi. Udah? Belum. Udah bertanya. Udah dipanggil baru sembunyi. Yuk, udah dulu. Orang bertanya itu punya yang namanya bagian mental ya. Bisa tersebut kata-kata. Silakan. Udah nanya. Udah? Mana udah jawab? Iya, yang salsa. Oh, salsa. Bajunya udah mirip. Ya udah. Perkenalkan nama saya Rodo Nawaro. Saya ingin bertanya, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja? Baik, diterima. Bagaimana berkomunikasi baik dengan rekan kerja? Oke. Berkomunikasi baik dengan rekan kerja kita tuh kita menganggapnya dia memang rekan kerja kita salah satunya, tapi kita bisa menganggap dia sebagai teman. Jadi kita komunikasi dengan dia tidak canggung di situ Kak.
Terus yang kedua, jangan terlalu fokus ke kerjaan kita, tapi kita harus fokus dengan istirahat juga, dengan rekan kerja juga gitu Kak. Bisa diterima Kak? Oke, baik. Ibu tutup. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.